Dengan amarah yang memuncak, saya mengkonfirmasi Yosua mengapa ia berlaku kurang ajar terhadap istri saya. Namun Yosua menjawab dengan lancang, "Kurang ajar bagaimana, komandan? Seolah tidak ada satu apapun yang terjadi. Kesabaran dan akal pikiran saya pupus. Entah apa yang ada di benak saya saat itu. Namun seketika itu juga terlontar dari mulut saya, 'Hajar Chad, kamu hajar Chad.' Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua." Ini ucapan Brigadir J yang buat emosi Ferdy Sambo meledak hingga langsung perintahkan Richard Eliezer hajar. Terdakwa Ferdy Sambo mengungkapkan alasannya terpancing emosi hingga memerintahkan Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae untuk menghajar Brigadir J. Ferdy Sambo mengaku ada perkataan Brigadir J yang dianggap lancang hingga membuatnya naik pitam. Hal itu dikatakan Ferdy Sambo dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Awalnya, Ferdy Sambo mengaku pikirannya berkecamuk ketika dalam perjalanan dari rumah pribadinya di Jalan Saguling menuju Depok, Jawa Barat. Sebab, ia terus terbayang atas pernyataan istrinya Putri Chandrawati yang mengaku diruda paksa oleh Brigadir J di Magelang, Jawa Tengah. Lalu ketika mobil yang ditumpangi Ferdy Sambo melewati rumah dinasnya di Duren 3, terlihat sosok Yosua sedang berdiri di depan rumah. Ferdy Sambo mengaku kemarahannya sontak tak terbendung. Seketika itu juga kemarahan saya semakin meletup, membayangkan apa yang sudah dilakukan Yosua kepada istri saya, kata Sambo di persidangan. Tak beberapa lama, Ferdy Sambo lantas meminta kepada sopir dan ajudannya untuk menghentikan laju mobil yang ditumpanginya itu. Setelah itu, Ferdy Sambo langsung masuk ke dalam rumah dinasnya. Kemudian ia menyuruh Kuat Ma'ruf untuk memanggil Ricky Rizal dan Yosua agar masuk ke dalam rumah juga. Ketika Yosua masuk, Ferdy Sambo mengaku mengonfirmasi ke ajudannya itu perihal peristiwa dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Magelang. Namun jawaban Yosua dianggap lancang oleh Ferdy Sambo. Dengan amarah yang memuncak, saya mengonfirmasi Yosua mengapa ia berlaku kurang ajar terhadap istri saya. Namun Yosua menjawab dengan lancang, "Kurang ajar bagaimana, komandan? Seolah tidak ada satu apapun yang terjadi," ujar Sambo. Setelah mendengar jawaban Yosua itulah Ferdy Sambo mengaku kesabarannya habis. Selain itu, ia juga mengaku tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya saat itu. Seketika mulut Ferdy Sambo berucap memerintahkan Baradae untuk menghajar Yosua. Seketika itu juga terlontar dari mulut saya, "Hajar Chad, kamu hajar Chad." Richard lantas mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua, tutur Sambo. Peluru yang dilepaskan Richard lalu menembus tubuh Yosua. Yosua, kata Sambo, jatuh dan meninggal seketika. Kejadian itu begitu cepat. Selanjutnya Ferdy Sambo mengaku sempat menghentikan aksi Baradae yang menembak Yosua. "Stop, berhenti," ucap Sambo kepada Richard saat itu. "Saya sempat mengucapkannya berupaya menghentikan tembakan Richard dan sontak menyadarkan saya bahwa telah terjadi penembakan oleh Richard Eliezer yang dapat mengakibatkan matinya Yosua," ucap Sambo. Setelah itu, Ferdy Sambo meminta ajudannya yang bernama Prayogi untuk memanggil ambulans guna memberi pertolongan kepada Yosua. Saat itu mantan Kadif Propam Polri itu mengaku panik usai kejadian penembakan Brigadir J. Dia pun langsung berpikir cara untuk melindungi Baradae. "Saya begitu panik, namun harus segera memutuskan apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut, terutama untuk melindungi Richard Eliezer pasca terjadinya peristiwa penembakan," ujar Ferdy Sambo. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini terdapat 5 terdakwa. Mereka adalah Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Barada Richard Eliezer. Kelima terdakwa itu dinilai jaksa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Yosua, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun dalam kasus ini, terdakwa Ferdy Sambo dituntut hukuman pidana penjara selama seumur hidup oleh jaksa penuntut umum.